itu saya sempat ditawarin. Mungkin saya disangka tuh saya tuh mencari kekayaan. Mas, sampean ini enggak mau pesugihan, kekayaan? Nah, saya jawab, saya tidak mencari kekayaan. Di sini cuma saya untuk mengaji diri saya. Mbah, kalau untuk pesugihan dibuktikan nggak? Itu memang banyak hartanya itu situ. Harta goib ya, Mbah. Nah, cuman itu ada ritualnya sendiri. Saya dikasih cara-caranya. Saya diem di pantai itu kan banyak tebingnya sana. Nah, saya di bawah pantai. Yang ngelamun aja. Datang seorang ibu-ibu memberikan nasi. Mang, kalau saya kan mengambil mang ya. Mang, nggak ada lah gitu, makan dulu. Ya Bu, makasih. Nah, setelah ngasih itu dia nggak ada. Saya tengok-tengok nggak ada. Orang itu kadang-kadang kan nyepelin ya. Opal Roban kan gitu. Karena apa belum tahu. Sebenarnya Roban itu kayak apa. Jadi bicara sompral aja bisa jadi kejadian, Mbah. Bisa jadi kejadian. Kisah mistis seputar hutan alas roban selalu menarik untuk disimak. Kali ini, kisah mencekam perjalanan spiritual seorang musafir demi menjalankan amanah sang guru, rela menempuh perjalanan tak berujung hingga akhirnya menetap di hutan alas roban. Tirakat di Batu Gajah dilakukan untuk membuka tabir misteri tentang adanya kolam penglaris, pesugihan harta goib hingga batu pemanggil hujan yang ada di hutan angker alas roban. Kisah perjalanan spiritual ini dilakukan oleh Mbah Mukhlis. Assalamualaikum Mbah Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar Sobat Malam Mencekam? Senang sekali Mang Ai dan tim hari ini dapat menayangkan kisah baru dari Alas Roban. Ini kita adalah babak kedua di Alas Roban. Dan di depan kita ada Mbah Mukhlis namanya. Beliau adalah seorang pengembara, mirip dengan Joko Kendil. Asalnya dari Pasuruan, tapi akhirnya memilih menetap di Alas Roban. Gitu ya Mbah Mukhlis? Iya betul. Kali ini akan berkisah kepada kita kisah nyatanya perjalanan selama dari Pasuruan sampai ke Alas Roban. Gimana kisahnya sampai menemukan tempat pesugihan, tempat-tempat apa lagi itu Mbah? Ritual untuk permohonan hujan dan untuk penglaris. Itu Mbah Mukhlis yang menemukan ya? Di daerah Alas Roban semua? Alas Roban semua. Alas Roban ini kan terkenal angker Mbah, jalan-jalannya. Iya. Kenapa yang diganggu itu selalu banyaknya pengemudi Mbak ya? Itu kenapa ya Mbak? Pengemudi, driver apalagi pengemudi truk Mbak ya? Ya, jadi gini, kalau namanya makhluk-makhluk itu kan seperti manusia. Seandainya seperti kita mau masuk rumah, itu harus kulanun dulu atau assalamualaikum. Tapi kalau dalam perjalanan selama masuk ke areal Batang atau Alas Roban itu harus memberikan suatu klakson. Jadi merasa penghormatan bagi mereka. Itu. Katanya kalau mereka yang belum mandi besar atau mandi junub itu sering dicelakakan di sini, betul itu Mas? Itu bisa jadi betul. Betul, karena banyak yang terjadi. Jadi belum lama ini kan di sebelah situ kan ada kecelakaan tunggal, bahkan bawahnya wali subuh, bahkan kakinya potong. Itu banyak yang korban. Mbah Mukhlis, sebelum kita mulai nih, kita ini kan berada di wilayah Alas Roban yang terkenal cukup angker katanya. Iya betul. Dan kita berada di area di mana banyak perumahan bekas Belanda seperti belakang ini. Kira-kira apa yang dirasakan di sini Mbah? Auranya seperti apa Mbah? Nah kalau auranya di sini ya agak sengit-sengit sedap. Dalam arti masih banyak penghuni-penghuninya. Nah terutama di ujung sana itu dalam penglihatan saya itu nampak sosok wanita. Terus di situ itu ada berdiri suatu macam kayak orang Belanda. Orang Belanda di belakang kita ini Mbak. Nah, di situ.
Mereka menyambut atau marah atau seperti apa, Mbah? Kalau saat ini tidak marah, biasa-biasa saja. Hanya menonton lah Hanya gitu. menonton. Dan itu pun tidak akan mengganggu. Ya. Sobat MM, sebelum berkisah seperti biasa malam mencekam kasih oleh-oleh dulu buat Mbah Muklis. Nah, Oke, ini Mbah. terima kasih Mang. MM semangat sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mbah suka ya, Mbah? Terima kasih. Titip dulu. Ya, titipin dulu Mbah, nanti pulangnya boleh diambil dengan hadiah yang lainnya, Mbah. Oke. Dan sobat malam mencekam, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mbah Muklis. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mbah Muklis. Jadi begini Mang, dalam perjalanan saya dari Jawa Timur menuju ke Banten, itu banyak suatu keanehan. Nah, setelah saya selesai dari Banten, apa yang perintah dari guru saya, selesai dari Banten, nah saya berjalan ke arah Pantura, yaitu lewat Tegal sampai ke Pemalang, sampai ke Batang, Alas Roban. Itu guru Mbah menyuruh apa, Mbah? Jadi gini, kalau guru saya itu merintahnya, saya diberi mandat tugas, Le, kamu harus berjalan. Saya tanya, kok jalan kenapa? Nah, jadi untuk belajar ngaji diri. Kalau zaman sekarang kan ngaji diri ya. Atau kalau saya sekarang ini saya untuk mengaji rasa saya, bahwa sama manusia itu jangan semena-mena. Nah itu memang saya praktekkan, saya alami sendiri. Yang namanya manusia kan banyak beraneka macam karakter. Ada yang bagus, ada yang jelek, tapi tidak semua. Mungkin kalau kita melihat dari sebelah mata, orang preman itu apa? Orangnya nakal. Nah, itu salah. Yang saya alami itu, walaupun dia orang preman, itu masih mempunyai rasa welas asih. Contohnya gini, pada waktu saya berjalan, mulai Semarang, Patuan, Bawa Peso, saya kira mau malak. Ternyata enggak, cuma mau ngasih 1 botol minuman aqua. Ini Mbah buat pergi di jalan. Nah, gitu. Nah, makanya saya tidak mengecap bahwa preman itu jelek semua. Masih ada yang mempunyai rasa Hati nurani, asih. Ya itu, hati nurani masih ada. Gitu. Bahkan kayak macam tentara dibilangnya sangar ya, itu enggak. Ada yang masih baik, dikasih uang, ini buat beli minum. Ada. Polisi pun demikian, polisi enggak jelek semua, karena saya ngalami. Jadi waktu Mbah mau memulai perjalanan itu ada masalah di keluarga atau ada tekanan dari masalah kehidupan, Mbah? Alhamdulillah, dengan adanya saya berjalan atau musafir atau mengembara itu, alhamdulillah tidak ada hubungan permasalahan keluarga, tidak ada. Bahkan menyangkut orang umum itu tidak ada. Jadi itu murni dari perintah guru tunggal saya. Lalu setelah ditinggal keluarga kan harus dikasih nafkah, Mbah. Gimana caranya? Jadi gini, istri saya kan meninggal tahun 2009. Jadi saya mulai belajar full 5 tahun pada waktu itu, mulai 2010 sampai 2015 gitu. Jadi tidak ada gangguan dari keluarga. Harus kamu ninggalin anak istri, enggak. Kalau anak waktu itu kan ikut orang tua saya, dititipin. Tapi walaupun saya musafir, ikut bantu-bantu, nanti kan dapat rezeki, saya kasih anak saya. Gitu.
Jadi tidak istilahnya meninggalkan istri karena saya tidak punya istri waktu itu, udah meninggal gitu. Cuman anak itu memang saya perhatikan, walaupun saya jalan, saya punya rezeki tetap saya kirim melalui orang tua saya waktu itu. Mbah ini jalan kaki ya, nggak bawa uang? Alhamdulillah waktu itu saya tidak ada bekal speser pun. Jadi kalau Jawa Timur bilang bondo nekat gitu. Yang dibawa cuman baju hitam, celana hitam, sama saping yang di sawah itu. Nah, yang saya pakai itu. Jadi tidak membawa bekal uang, tidak ada. Jadi mati hidup di jalan. Tapi Allah berkehendak lain. Masih diberikan sehat, masih diberikan rezeki. Itulah kekuasaan Allah. Jadi saya mulai dari Rembang itu saya mendapat sesuap nasi. Ini buat makan di jalan, dikasih kresek gitu. Nah setelah sampai tempat sepi saya makan. Nah, nanti jalan lagi di kota Semarang ada yang ngasih nasi sama uang. Itu saya kumpulin, saya makan. Nah bahkan ada yang ngasih baju, ini buat ganti. Nah terus sampai ke daerah ini Kaliwungu. Nah di Kaliwungu saya sowan, istilahnya ziarah ke makom, ke para wali dan keramat. Nah di situ kebetulan masih ada yang baik memberikan minum, rokok, bako. Nah, itu saya terima kasih. Nah jadi dalam perjalanan saya mulai Pasuruan ke Kaliwungu itu alhamdulillah tidak ada kekurangan. Nah terus saya melanjutkan perjalanan lagi sampai ke Batang sini. Nah ke Batang sini alhamdulillah orangnya baik-baik, disuruh mampir, dikasih minum, kasih kopi. Nah ke warung pun demikian, disuruh singgah dulu sebentar, ngobrol-ngobrol biasa ya, melepaskan capek. Nah di situ disuguhin, ya namanya suguhan segitu kan kita syukur sedikit pun. Nah di situ sampai ke Cirebon singkat katanya, Cirebon demikian, bahkan sampai ke daerah yang namanya daerah Banjar ya. Nah di situ saya sempat ditawarin, mungkin saya disangka tuh saya tuh mencari kekayaan. Saya ditawarin, Mas, sampean ini enggak mau pesugihan, kekayaan? Nah saya jawab, saya tidak mencari kekayaan. Di sini cuma saya untuk mengaji diri saya. Kalau saya mencari udah dari dulu, saya bilang gitu. Nah kita nggak jadi sama juru kuntinya. Nah saya sampai di Purwakarta Mang, saya juga ditawarin intinya terus nggak usah jalan aja, cari pesugihan. Nah, itu di daerah kayak macam Gunung Apu, kan di situ kan banyak apu ya, di situ. Nah saya nanya, jauh nggak dari sini? Nggak dekat, tinggal naik aja. Wah saya nggak bisa, saya pengen melanjutkan perjalanan lagi. Nah saya pernah ketemu sosok kayak maung, itu mau arah ke Cianjur. Nah di situ saya agak maju mundur ya, wong namanya kaget. Nah dia ngomong gini terus, ngeliatin maungnya. Itu maung asli apa goib, Bang? Nah kalau prediksi saya itu goib, cuman karena saking kagetnya gitu.
Ya paling saya astagfirullahaladzim, cuma saya gitu aja. Nah setelah itu dia ngeliatin, saya kan permisi numpang lewat, kami nggak ganggu kan gitu. Nah saya berjalan lagi, singkat ceritanya saya terus melanjutkan perjalanan lagi sampai ke Sukabumi. Di Sukabumi saya istirahat di terminal ngobrol-ngobrol sama sama gelandang-gelandangan, sama sopir, sama orang lewat, ngobrol-ngobrol. Ditanya dari mana, saya ngomong dari Jawa Timur, mau ke Banten. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, melepaskan lelah, saya tidur di musola, Di musola pun saya pernah, istilahnya di kerendanya itu loh. Di kerendanya itu gerudak gitu, ada suara bunyi. Tapi dalamnya itu kayak ada pocongan. Itu di musola di daerah Sukabumi waktu itu. Nah tapi musolanya agak besar, namanya juga namanya kampung. Nah itu tempat penyimpanan kerenda mayat itu. Ya saya cuma diem aja, cuma saya pandang. Yang penting saya nggak ganggu, dan situ pun jangan ganggu saya. Saya niatnya berjalan, niatnya pengembara gitu. Nah habis itu saluran lagi sampai ke daerah namanya Pelabuhan Ratu. Itu kira-kira udah hari keberapa itu? Kalau itu udah berapa hari, hampir 21 hari. Sudah 21 hari. 21 hari. Nah, di situ katanya angker ya. Katanya angker. Nah, saya jam di pantai itu kan banyak tebingnya sana. Nah, saya di bawah pantai. Yang ngelamun aja. Datang seorang ibu-ibu memberikan nasi. Mang, kalau saya kan mengambil mang ya. Mang, nggak ada lah, gitu, makan dulu. Ya Bu, makasih. Nah setelah ngasih itu dia nggak ada. Saya tengok-tengok nggak ada. Wujudnya manusia, perempuan. Bajunya itu kayak macem kebaya itu loh, di situ, Magelang. Terus pakai serba hijau, terus ikatnya kuning, apa namanya, selendangnya di situ. Nah saya tengok-tengok tidak ada. Nah kan saya penasaran, saya nanya sama ini, saya jalan, nanya ketemu sama orang jual es kalau ada satu. Saya nanya, Mang, tadi sampean lihat ibu-ibu nggak ada di sini, nggak ada ibu-ibu yang jualan nasi. Enggak, kenapa sih? Saya dikasih nasi, suruh makan. Nah, wah, kalau orang sana kan bilangnya, oh itu milik maneh kan gitu. Oh, itu rezeki sampean gitu. Oh ya alhamdulillah, memang kalau itu rezeki saya, ya alhamdulillah. Nah, di situ saya makan nasi itu. Tapi alhamdulillah sampai dari Pelabuhan Ratu sampai mau masuk ke wilayah Banten itu perut masih kenyang gitu. Padahal sudah jauh tuh. Sudah jauh, tidak ada rasa capek. Lauknya kalau tidak salah itu ikan kancra apa ya, yang gede itu loh. Ya mungkin kalau orang Sunda mungkin kancra lah itu, kayak mas itu. Jadi habis makan itu nggak ada capeknya. Memang kalau haus memang iya haus, namanya jalan sih ya. Nah, terus saya habisan air, saya mungut, bekasnya orang, saya pungutin, kan ada sedikit-sedikit tuh, sampai melepaskan lelah. Nah, setelah sampai ke Bantennya, nah, saya menemuin Poung, kepala suku sana, suku Baduy sana. Nah, cerita bahwa saya tuh dari Jawa Timur, sowan ke sini
mau minta barokahnya dari Boong. Siapa tahu dari Boong bisa memberikan saya kekuatan, dalam arti kekuatan fisik saya mau menuju pulang kelak nanti kan gitu. Nah di situ saya ngobrol-ngobrol, singkat ceritanya saya cerita hal macam demikian. Terus dia ngasih ikat ikat kepala yang asli itu, yang biru itu. Nah saya dikasih, masih ada tuh. Nah dikasih itu, ini buat kenang-kenangan. Nah itu ngobrol-ngobrol sambungnya, saya dikasih itu kenang-kenangan. Makanannya pun harus dimakan, tidak boleh ditolak. Walaupun makannya di sini saya nggak suka, itu harus dimakan. Nah di situ saya nginep 1 malam. 1 malam, alhamdulillah saya dapat wejangan dari kepala sukunya. Intinya saya disuruh hati-hati dalam melakukan tugas perjalanan saya. Satu, dia tidak usah takabur. Manusia sama, di hadapan Allah itu sama. Padahal maaf, kalau orang sana kan percaya sama roh kan, gitu. Dan masih ngasih amanah gitu. Sampai sekarang saya pegang omongannya sana, sama pohonnya itu saya pegang. Jadi saya dari Baduy mau menuju balik ke Jawa Timur. Setelah sampai ke mana, ke Alas Roban ini, alhamdulillah tidak ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Mbah nggak terus ke Sumatera nggak ya? Ya kalau ke Sumatera sebelum tahun 2015 saya pernah ke Sumatera, bahkan sampai ke Kalimantan. Itu jalan kaki terus Mbah ya? Jalan kaki terus. Bahkan saya tuh sampai ke rumah-rumah Tran, mampir-mampir ke situ. Berarti di tahun yang berbeda Mbah ya? Berbeda itu. Jadi yang tahun 2010 kesininya, berarti kan desa ke Bantennya itu kan tahun 2000, masih 2015. Terus sampai sini kan masih 2015. Nah berarti tahun 2010-nya kan saya masih melanglang buana. Sebelum perjalanan yang ini. Masih melanglang buana. Nah terus saya melakukan perjalanan lagi dari Baduy ke sini, alhamdulillah tidak ada kejadian-kejadian yang aneh. Cuman pada waktu saya istirahat, saya itu di pertigaan itu, mungkin di sini pabrik kayaknya, di situ duduk termenung ya, setengah sadar nggak sadar, saya seperti ada yang narik. Jadi hati saya tuh semacam terpanggil, kok arahnya ke situ. Nah, waktu itu kan jalannya masih semak-semak. Saya ikutin dengan badan saya tuh, ikutin. Nah, di situ saya menemukan sesuatu yang dinamakan batu gede itu, batu gajah itu. Nah, saya di situ tirakat di situ 3 hari. Nah, saya 3 hari di situ, ditunjukin. Oh ini tempat untuk pesugihan. Oh ini tempat untuk penglaris, ini tempat untuk permohonan hujan. Oleh siapa Mbah? Yang saya dudukin. Oleh siapa ditunjukin? Itu sesosok manusia, tapi pakainya hitam-hitam, pakai ikat hitam. Ya udah tua, agak bungkuk orangnya. Tapi setelah dia ngasih tahu itu, dia menghilang. Nggak tahu arahnya kemana, tahu. Begitu saya tengok udah nggak ada. Jadi di Alas Roban ini ada segala rupa Mbak ya? Ada pesugihan, untuk penglaris, dan untuk permohonan hujan, tapi dengan cara ritual dulu. Di daerah mana itu Mbak tepatnya? Tepatnya di daerah sini, Berhutan yang sebelah kidul itu, jalan ketiga. Ini kan ke-1, ke-2, ke-3.
Di jalan yang ada cor. yang cor. Nah, Bukan yang ada beringin, bukan. bukan. Nah, saya ditunjukin itu tempat pesugihan. Sosoknya itu yang saya katakan tadi badan luar kepala manusia. Nah, terus yang satunya lagi namanya ada lagi untuk penglaris tadi. Untuk penglaris itu di situ ada cewek-cewek banyak sih pada mandi gitu loh, pada mandi. Pernah ngetes saya tuh, airnya saya tes. Waktu itu saya minta tolong bikinkan penglaris. Maaf untuk ini orang-orang nggak koruan ya, perempuan cewek nakal. Nah, saya akui lah. Ya itu PSK di situ. Nah itu waktu itu orangnya orang ketemu di makom, di makom. Singkatnya cerita bahwa dia itu mau cari penglaris. Nah saya coba sambilkan air itu, terus dicampur untuk mandi. Sebagian diminum, sebagian untuk mandi dan cuci muka. Katanya laris, dia bilang gitu. Itu dia mangkalnya. Bahkan saya dikasih alamat, bahkan saya pernah ke sana, pernah ke tempat lokasi yang namanya daerah Gal. Mungkin banyak yang tahu sumber-sumber ya, tempat persinggahan itu daerah Gal atau disingkatnya GIP sekarang mungkin itu. Nah itu kan sababiannya dari situ, semua itu kan kembali ke yang kuasa. Itu kejadian-kejadian yang aneh saya alami sendiri, bukan jari-jari. Kalau saya jari-jari kan nggak percaya. Nah semacam Watu Gajah perempuan hujan itu saya buktikan sendiri. Nah waktu itu kan panas. Nah saya coba, saya bersihin, saya sikat. Nggak taunya hujan gede. Selang setengah jam hujan gede. Bahkan motor nggak bisa jalan. Itu caranya batunya dibersihkan, disikat. Nah itu mungkin ada rawan tersendiri. Ada bacaan khusus? Ada. Nah, terus saya sikat. Nah itu hujannya sih nggak lama, paling sekitar berapa menit ya, nggak lama, kurang lebih hampir setengah jaman lah. Daerah mana saja yang kena hujannya, Mbah? Yang saya kehujanan ya di area yang saya sikat itu. Kan saya nggak bisa naik, nggak bisa keluar. Jadi nggak tahu sampai mana ya? Nggak sampai mana, nggak tahu. Mbah, kalau untuk pesugihan dibuktikan nggak? Ya kalau untuk pesugihan cuman saya ditunjukin doang. Nggak dibuktikan? Ditunjukin bahwa itu ada hartanya itu loh. Itu memang banyak hartanya itu situ. Harta goib ya, Mbak? Nah, cuman itu ada ritualnya sendiri. Saya dikasih cara-caranya. Itu, saya dikasih, loh caranya begini. Tapi nggak dicoba? Ya saya buat apa nyoba? Mungkin penasaran lagi, ingin mencoba? Saya tidak, karena kehidupan hal macam itu memang saya tidak suka. Jadi tidak neko-neko. Dapat rezeki sedikit saya syukuri, dapat rezeki gede alhamdulillah, kan begitu. Jadi tidak kemurungsung lah. Soalnya apa? Kalau kita sudah terjerumus masalah babakan pesugihan, itu dua nanti. Sudah nggak enak di dunia, sudah di akhirat ditanyakan, gitu. Nah itu resikonya itu. Nah berhubung namanya pesugihan itu kan mesti ada imbalannya. Tidak mungkin sepolos itu aja. Apakah itu nanti anak saya sendiri, atau anak yang disayang, atau bahkan melibatkan orang lain, kan kasihan. Nah itu memang saya antipati itu. Ya cuma untuk pegangan pribadi saya.
oh bahwa di situ memang betul untuk pesugihan, bahwa tempat ini, gedung ini memang untuk penglaris, batu ini tempat untuk ritual permohonan hujan, cuma itu aja. Jadi untuk untuk pegangan diri saya sendiri, ya memang agak aneh ya, karena gini, Alas Roban itu kan masih banyak misteri-misteri yang belum terungkap, ya. Karena apa? Yang saya rasakan selama saya tirakat di sini itu banyak keanehan-keanehan, tapi belum pada muncul, ya. Belum pada muncul. Suatu saat nanti akan muncul. Karena apa? Yang namanya Roban itu kan sebagai wadi ya, wadi, tapi wadinya wadi yang bagus, bukan wadi yang jelek. Itu kalau kita ungkap tuh kalau nggak pas bisa kualat. Nah makanya kalau Roban itu memang harus hati-hati dan benar apa yang kita ketemukan, yaitu jelaskan. Kalau kita tidak ketemu tidak usah jelaskan, kan begitu. Jadi sesuai. Alas Roban itu tidak ada unsur rekayasa. Jadi semua itu apa yang kita temui itu nanti akan menuai, akan membuktikan sendiri. Karena saya sudah ngalami sendiri. Kan kebanyakan orang-orang itu kadang-kadang kan nyepelein ya. Apa Alas Roban kan gitu. Karena apa? Belum tahu. Belum tahu sebenarnya Alas Roban itu kayak apa. Jadi bicara sompral aja bisa jadi kejadian, Bang. Bisa jadi kejadian. Maaf, dibandingkan dibandingkan istilahnya itu di daerah rawan-rawan Banten, saya anggap biasa, gitu. Daerah Alasporo biasa kalau bagi saya. Terus Roban istimewa. Alas Tetangga Solo biasa kalau saya. Nah di sini, kenapa saya dapat kanan-kanan di sini? Jadi, oh iya, Alas Roban itu kalau pikiran saya, apakah pusernya ya? Kadang-kadang sering gitu. Cuman pusatnya di mana? Kan kami juga belum tahu pusatnya di mana, belum tahu. Cuman keanehan-keanehan selama saya hidup di Alas Roban itu memang saya jumpai antara dulu, zaman dulu sampai sekarang, semacam pertemuan-pertemuan kan di sini. Nah sekarang dilanjutkan sama musafir. Musafir pasti singgahnya yang terakhir di sini. Dari Jawa Timur singgah ke sini, ya toh. Dari Banten singgahnya ke sini, kan tengah-tengah. Itu bisa dikatakan pusernya mungkin itu. Tapi kalau pusernya ya sebenarnya saya juga belum tahu. Yang jelas di sini tempat pertemuan, gitu. Nah setelah itu saya bikin gubuk ceritanya. Daerah mana, Mbak? Ya tempat itu saya bikin gubuk. Musafir kalau ada yang mau tirakat saya masukin ke situ. Udah. Apa nama daerahnya, Mbak? Itu daerahnya termasuk wilayah Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Nah di situ saya bikin gubuk, bahkan sama Mbah Manten itu ada di Mbah Manten Sentul, ya saya bikin situ. Jadi kalau ada musafir yang mau tirakat saya ke sana. Nggak ke makom, sampai ke sana. Orang itu kan, Alas Roban itu biasa saja, itu, dia belum tahu. Ya kan musafir lainnya maaf. Intinya kan beda beda tujuan kan, beda pengalaman kan gitu. Yeah. Beda pengalaman yang dialami, gitu. Jadi dianggapnya biasa-biasa saja. Tapi kalau bagi saya, untuk Alas Roban itu memang dikatakan angker ya angker gitu dibandingkan yang lainnya. Di Sumatera pun jauh malah mas angker sini.
setelah Mbah tinggal di makam ini, Nah, itu ada perjalanan lagi Mbah. Katanya ke Gunung Kemukus. saya ke Gunung Kemukus, ke tempat namanya Pangeran Samudra di situ. Nah di situ saya juga pernah ditawarin sama juru kunci sana. Nah kan waktu itu kan saya pakai biasa, baju biasa lah, nggak hitam-hitam ya, biasa. Mungkin saya disangkanya tamu, padahal musafir gitu. Nah saya di situ istirahat ngobrol-ngobrol. Nah didekatin sama juru kunci, Mas mau cari ini Mas, Sugian, enggak lah, gampang syaratnya mudah. Nah dia bilang tuh suruh bawa cewek, suruh ngelakuin di situ ya selayaknya suami istri lah, ya ta? Berjinah Mbah. Berzina di situ. Nah tawar itu, tapi saya enggak mau, niat saya bukan nyari itu. Nah akhirnya memang di situ banyak remang-remang lingkungan situ. Jadi pamannya kalau orang mencari pesugihan tidak bawa cewek itu sudah ada disiapin. Nah tapi kan enggak tahu bahwa cewek itu memang betul-betul mencari itu atau enggak tahu. Kebanyakan kan orang PSK semua di situ di Gunung Kemukus pada mencari nafkah kan di situ. Nah saya ditawarin enggak mau, udah kan syaratnya ini aja, perempuan aja. Waktu itu saya disuruh bayar obor rampenya, syaratnya itu 1 juta, buat ritualnya 1 juta, belanja dan sebagainya. Nah itu setelah saya di situ 7 hari saya di Kemukus, saya mendapatkan sesuatu bahwa Gunung Kemukus itu sebenarnya tidak untuk itu. Jadi tidak semacam harus cepat cari pesugihan harus pakai perempuan, itu enggak. Itu secara orang tunggal aja bisa sebetulnya. Semacam saya datang ke sana sendiri, gitu. Itu bisa tanpa ada embel-embelnya perempuan, gitu. Tapi sekarang kan kalau mencari juru kunci kan yang bisa itu kan sulit, kan gitu. Makanya ya dengan adanya pesugihan kayak macam itu memang kalau orang-orang nggak tepat itu banyak kesasarnya. Dalam arti kesasar itu sama oknum-oknum tertentu ya dimanfaatkan itu. Tapi berhasil itu Mbah. Nah itu kan 7 kali. 7 kali datang. Jadi 7 kali datang itu kalau tidak salah pon itu apa Selasa atau apa gitu. Itu selama 7 kali. Jadi belum tentu berhasil ya Mbah? Ya belum tentu. Sekarang kalau 7 hari kan kalau kita cari weton selapannya kan lama. Gitu. Ini menarik, tadi tidak diperlukan ada pasangan perempuan atau jinah, nggak perlu. Nggak perlu, kalau bagi saya nggak perlu. Sesuai dengan istilahnya bisa mendapatkan mungkin suatu bisikan ya, itu enggak pakai, itu enggak apa-apa. Kalau itu semacam suara, jadi enggak kelihatan wujudnya, suatu bisikan aja gitu. Tapi Mbah menolak di situ ya? Saya menolak karena bertentangan sama hati saya. Oke. Gitu. Nah Mbah, sekarang ini Mbah tinggal di area makam apa tadi Mbah? Wali Subuh atau Syekh Abdurrahman Subeki. Sudah berapa lama Mbah? Saya di situ hampir 3 tahun, 4 tahun lah. Hampir 4 tahun. Mulai belum ada bangunan. Iya. Rencana setelah di sini mau kemana lagi Mbah? Ya kalau setelah pengabdian saya di sini sudah kenyang, sudah puas, dan ya saya pengen berkelana lagi. Enggak, pengen istiqomah di rumah. Berarti di Pasuruan. Di Pasuruan. Pulang kampung gitu Mbah ya? Pulang kampung. Mbah Muklis, terima kasih, ini kisahnya menambah wawasan tentang
Alas Roban ya Mbak ya. Nah, Jadi kalau saya simpulkan di Alas Roban ini banyak tempat-tempat mistisnya Mbak. Apapun ada di sini. ada. Bahkan harta goib pun ada. Mbak, ya? Ada. Nah, dan saya nyambung sedikit bagi untuk para pengemudi, sopir harus hati-hati kalau mau lewat jalan Alas Roban harus memberikan klakson. Jadi ya namanya juga termasuk budaya itu biar selamat sampai tujuan. Jadi jangan los-losan. Jangan sembrono Mbak. Jangan sembrono, itu pesan saya. Oke sobat Malam Mencekam, lain hari mungkin ada kesempatan ingin berkunjung ke Alas Roban, silahkan kunjungi Mbah Muklis ya, Iya. yang ada di tempat pemakaman apa tadi Mbah, saya lupa. Mbah Wali Subuh Mbah Wali Subuh ya. atau Syekh Abdul Rahman Subagi. Oke baik. Ada pesan terakhir mungkin Mbah? Nah, saya pesan bagi pendengar atau menonton YouTube ini, saya pesan jangan mencari harta dengan cara singkat. Carilah harta dengan cara kerja keras dan didukung dengan doa. Insya Allah Allah akan mengabulkan. Sedikit banyak pasti ada rezekinya. Kalau kita mencari sesuatu yang secara instan tidak akan membuahkan hasil, bahkan siksa di akhiratnya nanti. Di dunia sudah disiksa, apalagi di akhiratnya. Itu. Terima kasih. Insya Allah, amin. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya di edisi Alas Roban. Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.